Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita menguraikan sedikit tentang wakaf, khususnya wakaf sebagai investasi abadi seorang hamba. Sebelumnya, tentu kita harus memahami dulu apa sebenarnya hakikat wakaf itu sendiri. Secara sederhana, wakaf itu bisa dikatakan adalah sedekah dalam bentuk aset, seperti tanah, bangunan, ataupun benda-benda, bahkan uang yang bisa dimanfaatkan dan diproduktifkan. Istimewanya, harta yang telah diwakafkan oleh si wakif atau orang yang berwakaf tidak boleh dikurangi oleh si pengelola wakaf. Dalam hal ini dinamakan dengan nazir. Artinya, harta benda wakaf itu akan tetap utuh selamanya, sedangkan yang dimanfaatkan oleh umat hanyalah hasil dari produktivitasnya. Hal ini berbeda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa, harta yang disedekahkan langsung diberikan kepada si penerima sedekah, sedangkan wakaf bukan harta wakafnya yang diberikan, tetapi manfaat dari harta tersebut yang digunakan. Contohnya, seseorang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pendidikan umat, maka si nazir sebagai pengelola wakaf harus memenuhi maksud tujuan wakaf tersebut selamanya, yakni untuk kepentingan pendidikan umat. Maka selama tanah tersebut dimanfaatkan oleh umat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada si wakif. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa wakaf ini adalah sedekah jariah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, para ulama menafsirkan wakaf sebagai sedekah jariah. Oleh sebab itu, Ibnu Hajar al-Asqalani memasukkan hadis ini dalam bahasan wakaf dalam kitab Bulughul Maram. Selama benda-benda wakaf itu ada, lalu dimanfaatkan oleh umat, maka akan terus mengalir pahalanya kepada si wakif. Banyak contoh dalam sejarah Islam tentang wakaf ini, seperti wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat Rasulullah SAW masih hidup, bahwa Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Hai Rasulullah, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah menjawab, "In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau engkau mau, kata Rasulullah, engkau tahan pohonnya atau pokoknya dan sedekahkan buahnya atau hasilnya. Periwayat hadis berkata, lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu dan musafir yang kehabisan bekal. Namun, tidak masalah juga bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta. Maka berdasarkan hadis inilah, para ulama mengambil makna wakaf itu sendiri, bahwa harta wakaf itu
menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Misalnya, wakaf berupa tanah, berarti tanahnya tetap ditahan, sedangkan pemanfaatannya itu yang disedekahkan. Jadi, wakaf itu khusus untuk sesuatu yang bertahan bentuknya dan terus bisa dimanfaatkan, bukan sesuatu yang sekali pakai yang langsung pemanfaatannya hilang. Contohnya makanan, maka makanan ini termasuk sedekah, bukan termasuk wakaf. Di samping itu, dalam hadis tersebut juga disebutkan barang wakaf tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, ataupun dihibahkan. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah, selanjutnya bagaimanakah wakaf ini berperan untuk kemaslahatan ekonomi umat? Maka dalam aspek sosial, sejarah telah menunjukkan bahwa wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan tersebut. Sehingga dengan demikian, harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Di antara persoalan umat sekarang adalah masalah kemiskinan, baik dari sisi ekonomi maupun keterbatasan sarana dan kebutuhan fisik. Maka oleh sebab itu, wakaf menjadi salah satu alternatif diharapkan mampu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Maka perlulah pengelolaan secara optimal terhadap benda wakaf. Namun, masalah kita saat ini banyaknya harta wakaf yang tidak dikelola secara optimal. Selain itu juga, masih sempitnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang diwakafkan, yaitu masyarakat hanya memahami bahwa wakaf itu hanya terbatas kepada benda-benda yang tidak bergerak saja, dan hanya untuk kepentingan yang bersifat ibadah seperti masjid, mushola, madrasah, pemakaman, dan lain-lain. Padahal sebenarnya wakaf itu bisa juga untuk harta benda yang tidak bergerak seperti uang, sehingga pengelolaannya bisa lebih diproduktifkan lagi. Dan di Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, saudara mendengar, dengan demikian wakaf dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi ibadah, yaitu wakaf adalah sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir sampai seseorang telah meninggal dunia. Sementara yang kedua, dari sisi sosialnya, wakaf produktif mampu mensejahterakan umat. Untuk itu, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita wakafkan harta terbaik kita. Untuk apa kita capek-capek mengumpulkan harta di dunia, tetapi tidak bisa dibawa mati? Maka, kalau ingin membawa harta kita sampai mati, caranya adalah dengan berwakaf. Ibarat sebuah investasi, maka harta wakaf adalah investasi abadi. Kita akan menerima hasilnya setiap hari di rekening amalan kita sampai kita mati. Jadi, kekalkan harta dengan wakaf, harta dibawa mati, pahala terus mengalir menjadi investasi abadi. Demikian saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.